Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi nih bareng saya Nuni Nurjana di video pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu materi yang cukup penting di dunia elektronika, yaitu sistem pengendali. Pada mata pelajaran sistem elektronika dengan tujuan menerapkan sistem elektronika pada mekanik industri. Kedengarannya sangat teknikal ya. Tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang santai biar gampang dipahami. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita bahas dulu tentang peta konsepnya ya. Sistem pengendali, ada pengendali relay dan pengatur kecepatan motor. Yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang memahami relay, kemudian konstruksi relay, prinsip kerja relay elektromagnetik, dan sistem kontrol relay. Nah, sekarang saya mau sampaikan nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah dapat memahami sistem pengendali relay, dapat melakukan analisis sistem kerja relay, dan dapat menerapkan prinsip kerja relay elektromagnetik. Oke, saya sudah jelaskan tentang peta konsep dan tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya, yaitu mari kita ke materi yang pertama. Di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendali itu? Jadi begini, sistem pengendali dalam dunia elektronika adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan suatu proses secara otomatis dengan bantuan komponen elektronik. Kita bayangin saja kayak otaknya sebuah mesin, di mana ada sistem yang mengatur kapan nyala dan kapan mati, dan bagaimana responnya terhadap kondisi tertentu. Nah, sistem pengendali ini bisa dari yang sederhana banget sampai ke yang super kompleks, kayak yang ada di pabrik-pabrik besar atau sistem otomatis industri. Kemudian sekarang fokus ke salah satu jenisnya, yaitu sistem pengendali relay. Nah, relay itu apa sih? Relay adalah sebuah saklar elektromagnetik. Dia bisa menghubungkan atau memutuskan aliran listrik secara otomatis tergantung perintah dari sistem pengendali. Jadi, simpelnya, kalau saklar biasa kita pencet menggunakan tangan, nah kalau relay itu dipencetnya menggunakan sinyal listrik. Luar biasa kan? Biasanya relay ini dipakai untuk mengontrol alat-alat listrik yang dayanya sangat besar. Jadi kalau hanya dihandle menggunakan saklar yang biasa, maka dia bisa langsung jebol. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi-fungsi daripada relay, di mana di sini disampaikan beberapa fungsi, diantaranya yaitu logic function. Ini adalah fungsi logika. Jadi, relay bisa menghasilkan output on atau off yang berdasarkan kombinasi input yang masuk. Bayangin, seperti otak kecil yang cuma punya dua keputusan, antara nyala atau mati. Fungsi yang kedua yaitu time delay function atau fungsi penundaan waktu. Relay bisa disetel buat menunda perubahan status kontaknya. Misalnya, saat arus masuk, relay tidak langsung menyambung, tapi nunggu beberapa detik dulu. Ini sangat penting untuk mencegah lonjakan arus yang bisa membuat komponen rusak. Kemudian, relay sebagai pengendali sirkuit tegangan tinggi. Nah, ini lebih keren ya, karena di sini relay bisa berperan sebagai penjaga atau pemutus utama arus listrik. Fungsi selanjutnya yaitu pelindung motor atau komponen. Nah, misalnya ada motor yang idealnya jalan di atas 380 volt, tetapi tiba-tiba tegangan naik sangat tinggi, maka relay bisa otomatis memutus arus supaya motor tidak jebol. Jadi bisa dikatakan bahwa relay itu kayak bodyguard-nya sebuah komponen listrik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam relay. Di sini ada beberapa contoh, yaitu relay arus lebih, di mana mendeteksi arus berlebih lewat jaringan.
Kemudian ada relay diferensial, yaitu membandingkan dua arus untuk tahu apakah ada ketidakseimbangan. Lalu relay gangguan tanah terbatas, melindungi transformator dari gangguan tanah terbatas. Kemudian ada relay buckles. Nah, ini khusus untuk mendeteksi gas di dalam trafo. Kemudian ada relay Johnson, dipasang di tap cangar transformator. Kemudian relay arus urutan 0 atau zero sequence. Ini untuk mendeteksi arus tidak seimbang di sistem 3 fasa. Selanjutnya ada relay tekanan lebih dan impedensi untuk melindungi sistem dari arus berlebih. Lalu ada relay suhu. Fungsinya untuk memutus sirkuit kalau suhu udah kelewat batas. Sangat banyak ya. Tetapi intinya semua relay itu fungsinya sama, yaitu untuk melindungi dan mengendalikan sistem listrik supaya tetap aman dan stabil. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yuk kita bahas bagaimana bagian dalam daripada sebuah relay elektromagnetik. Jika kalian buka satu relay elektromagnetik, maka di dalamnya akan terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada elektromagnet. Ini adalah inti utamanya, di mana kumparan kawat tembaga yang dililitkan pada besi. Ketika ada arus lewat, maka besi ini akan berubah menjadi magnet. Kemudian ada armatur. Ini adalah bagian logam yang bisa gerak seperti tuasnya. Lalu ada spring atau pegas. Tugasnya yaitu untuk memberikan gaya balik ke armatur supaya bisa kembali ke posisi semula jika magnetnya mati. Lalu ada titik kontak atau switch contact point. Nah, ini merupakan tempat sirkuit lain disambung atau diputus. Nah, di sini ada 3 jenis kontak juga nih, yaitu ada C atau common, kemudian ada NC normally closed, dan ada NO atau normally open. Jika relay mati, maka C akan nyambung ke NC. Tapi kalau relay aktif, maka C akan pindah ke NO. Jadi kontaknya akan pindah posisi ketika kena magnet. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih tentang prinsip kerja relay itu. Kita bayangin ada 2 kondisi di mana saat relay mati atau off. Di sini belum ada arus yang mengalir ke elektromagnet, maka pegas akan narik ke armatur dan kontak C akan terhubung ke NC. Saat relay hidup atau on, ketika arus dialirkan, maka elektromagnet jadi akan aktif. Kemudian akan menarik armatur dan kontaknya pindah ke NO. Jadi pada prinsipnya, arus kecil di kumparan bisa mengontrol arus besar yang ada di sirkuit lain. Itulah kenapa relay banyak banget dipakai di dunia sistem elektronika pada mekanik industri. Oke, seperti itu ya prinsip kerja daripada relay. Untuk lebih jelas lagi, mari kita perhatikan ulang tentang prinsip kerja daripada relay. Di posisi awal, ketika relay mati, di sini tidak ada arus listrik yang mengalir pada elektromagnet, di mana menjadikan pegas menarik armatur, sehingga titik C terhubung dengan normally close, sedangkan titik kontak dengan normally open akan terpisah. Kemudian pada posisi aktif relay atau relaynya hidup, di mana ketika elektromagnet mendapatkan aliran listrik, maka inti besi atau iron core akan menjadi magnet dan akan menarik armatur sehingga titik kontak akan terhubung dengan normally close. Dengan normally open. Sedangkan antara titik kontak dan normally close akan terpisah. Seperti itu ya. Kemudian di perubahan kontaknya sekali lagi, jika saat saklar kondisi on dan elektromagnetik atau elektromagnet mendapatkan aliran listrik, maka akan menyebabkan iron core menjadi magnet yang akan menarik armatur, sehingga pada kondisi ini titik kontak C akan terputus dan normally close bergerak untuk terhubung ke normally open. Sedangkan
pada kondisi saklar posisi off, maka elektromagnet tidak akan mendapatkan aliran listrik dan armatur akan kembali pada posisi awal karena tarikan daripada pegas. Sehingga titik kontak akan terhubung ke normally close. Seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan animasi daripada prinsip kerja relay yang sudah kita lihat dan kita perhatikan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa relay menggunakan sirkuit berdaya rendah untuk mengendalikan sirkuit berdaya tinggi atau sirkuit lain yang melalui kontak normally close dan normally open. Seperti itu tentang prinsip kerja relay. Kemudian di video ini kita tampilkan gambar relay elektromagnetik. Nah, di sini ada beberapa relay elektromagnetik yang bisa kalian dapatkan di pasaran. Kalian bisa memilihnya tergantung daripada spesifikasi yang kalian butuhkan. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang sistem pengendali relay, mulai dari pengertian, fungsi, macam-macam sampai cara kerjanya. Bagaimana nih? Udah mulai kebayangkan bagaimana peran relay dalam sistem pengendali elektronik? Kalau kalian perhatikan di kehidupan sehari-hari, relay ini ada di mana-mana loh. Dari mulai mobil, mesin industri, sampai ke alat rumah tangga. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dan makin semangat belajar elektronikanya ya. Catat hal yang pentingnya di buku catatan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.